Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya. Oke, kali ini saya akan mereview film yang berjudul I Think We're Alone Now. Film ini menceritakan tentang seorang yang bernama Dell menjadi satu-satunya yang hidup di kota kecil tempat ia tinggal pasca wabah mematikan yang membunuh hampir semua manusia di bumi. Ia lalu bertemu dengan gadis muda yang datang secara misterius. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi sebelum lanjut, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kalau sudah, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan sebuah keadaan yang sepi, tidak ada kehidupan apapun sampai-sampai kota ini terasa menjadi kota mati. Namun, di balik kesepian masih terdapat seorang lagi parubaya yang bernama Dell. Dell ini adalah satu-satunya orang yang mampu bertahan sampai sejauh ini. Setelah terjadi sebuah peristiwa mengerikan yang sudah menimpa seluruh umat manusia. Peristiwa apa yang terjadi juga tidak bisa diketahui pasti apa penyebabnya. Tapi Dell masih beraktivitas sendiri tanpa ditemani oleh satu orang pun. Beruntungnya, Dell yang sempat bekerja sebagai penjaga perpustakaan masih bisa menggunakan perpustakaan itu untuk berdiam diri. Waktu demi waktu ia lewati dengan ketenangan yang begitu luar biasa. Sampai-sampai Dell tidak bisa lagi merasakan apa itu berinteraksi. Bahkan saking sepinya tidak ada orang yang bisa dia andalkan. Dell pun harus mengeluarkan tenaga untuk mengangkat jasad yang masih berada di rumah-rumah tertentu. Di sana ia membawa mayat-mayat yang ada untuk dikubur. Apabila satu blok rumah sudah ia evakuasi, maka Dell akan memberi tanda silang yang berarti rumah tersebut telah siap untuk dihuni. Entah itu dihuni oleh siapa, Dell hanya bisa berharap suatu hari nanti ia bisa membuat keturunan yang baru sekaligus mencegah kepunahan umat manusia. Jelas ketika untungnya kesediaan bahan bakar belumlah menjadi hal yang langka. Hingga cerita, Dell yang terbangun dari tidurnya, ia langsung bergegas untuk melakukan segala aktivitas seperti biasanya. Tapi saat itu ia malah tidak sengaja melihat sebuah mobil yang sudah mengeluarkan asap dan langsung membawa ke salah satu rumah yang sudah ia sterilkan. Dari sini Dell sadar kalau keberadaan orang asing benar-benar berbahaya bagi dirinya. Walaupun pada saat itu juga perempuan tersebut berkata bahwa ia tidak berniat buruk. Louis mendengar hal itu, Dell tidak mau peduli. Dan Dell menyuruh wanita untuk pergi dari wilayah ini dengan menggunakan mobil yang sengaja ia berikan setelah kembali ke tempat tersebut. Dell melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Tanpa disangka-sangka wanita itu terus mengikuti Dell. Wanita yang bernama Grace itu berkata kalau ia tetap ingin tinggal bersama Dell. Grace juga menawarkan dirinya untuk membantu Dell untuk menyelesaikan tiap-tiap mayat agar keberadaannya lebih berguna bagi Dell. Sampai sejauh ini Dell masih belum merasa yakin dengan apa yang diucapkan oleh Grace di setiap waktunya. Pada suatu hari Dell merasa tidak tega sudah mengusir Grace secara paksa di tengah malam. Lalu Dell mengajarkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Grace setiap harinya, baik cara evakuasi sebuah jasad serta mensterilkan seisi rumah. Tidak hanya itu, Grace juga diperlihatkan caranya mengubur tiap-tiap mayat yang sudah dievakuasi. Segala makanan bisa mereka pilih sebebasnya. Walaupun ada beberapa makanan yang kadaluarsa, sore hari Grace kembali ditugaskan oleh Dell untuk mengunjungi beberapa rumah yang tersisa. Kali ini baru saja mau berangkat, Grace mendengar suara dari sebuah rumah yang sudah berantakan. Di rumah tersebut masih terdapat seekor anjing yang masih hidup. Lalu Grace membawa pulang pada saat itu juga. Beberapa hari kemudian mereka berdua dengan skill memancing yang masih jago. Dell masih mampu mendapat
Grace dan Del akhirnya bisa merasakan lagi sebuah kenikmatan dari dan Del terkena gigitan anjing dan sengaja ia melepaskan anjing itu begitu saja. Grace yang mengetahui kalau anjingnya hilang langsung mengajak Del mencari anjing itu. Walau pada akhirnya Del langsung mengaku bahwa ia sengaja melepasnya. Dari awal Grace datang, Grace sangat berharap untuk bisa menambah keturunan bersama Del. Tak peduli keterbatasan fisik seperti apa yang ia alami, setidaknya mereka bisa membuat keluarga baru dan begitu seterusnya. Hanya saja Del berkata kalau dia sudah terbiasa untuk menyendiri. Karena sebelum wabah ini terjadi, orang-orang di sekitar sudah pada menjauhinya. Entah kalimat apa yang bisa menjelaskan perasaan Del, tapi yang jelas perkataan itu menyindir segelintir orang di dunia ini. Hampir semua rumah yang ada di kota sudah mereka sterilkan satu persatu. Walaupun ada satu rumah yang belum diapa-apain, padahal rumah tersebut berada di sebuah blok yang diberi tanda silang. Ketika masuk, Grace langsung disambut dengan cahaya seorang ibu. Ibu yang sedang duduk di ruang makan, ternyata jasad itu adalah jasad dari ibunya Del. Del memang sengaja untuk tidak mensterilkan rumah itu karena dia sendiri tidak sanggup melihat jasad ibunya. Del lalu memberanikan dirinya dan langsung memakamkan jasad ibunya itu. Setelah pekerjaan selesai, Grace ingin memberitahu sesuatu kepada Del di lantai bawah. Setelah ditelusuri, ternyata Grace masih tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Patrick dan juga Violet. Del lalu kecewa berat kepada Grace, apalagi orang tuanya itu malah berkata kalau selama ini Del tidak hanya sendirian, melainkan di pusat kota terdapat ribuan orang yang masih selamat dan mereka hidup berbahagia di kota itu. Saat itu juga Del diajak bergabung dengan komunitas tersebut demi memulai kehidupan baru serta meninggalkan kota ini yang tidak lagi memiliki harapan. Mendengar hal itu, Del langsung meninggalkan rumah dan pergi meskipun sudah dijelaskan Grace kalau itu bukan orang tuanya. Del bingung mana yang harus dipercaya pada saat ini. Tapi yang jelas dia tidak memiliki waktu untuk mengurus hal tersebut. Apalagi dengan omongan Patrick yang menyinggung tentang komunitas. Walaupun untuk yang terakhir kalinya, Patrick masih saja merayu Del untuk ikut bersamanya demi memulai kehidupan yang baru dan melupakan masa lalu yang sangat menyedihkan. Tanpa harus mengingat hal-hal sedih yang pernah menimpa mereka sama sekali. Namun tetap memulai aktivitasnya seperti biasa. Meski kali ini tidak ada Grace yang menemaninya. Sedangkan Grace sendiri pergi ke luar kota serta ditemani kedua orang tuanya. Sampai di suatu waktu, Del berusaha mencari informasi keberadaan Grace sambil melihat-lihat keadaan kota yang dimaksud oleh Patrick. Pada saat itu juga, Del harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan tentunya sangat memakan energi. Seperti halnya dia harus terus-terusan ganti mobil dan juga beristirahat di pinggir jalan. Dengan total waktu selama 3 hari, Del akhirnya melihat kota tersebut yang memang benar ada kehidupan di dalamnya. Tanpa basa-basi, Del yang berhasil menemukan kediaman Patrick langsung bergegas masuk secara diam-diam demi mencari seorang Grace. Usut punya usut, Grace dipaksa untuk mengikuti treatment yang telah diterapkan secara massal oleh orang-orang di kota ini, yaitu menghapus memori masa lalu demi memulai kehidupan yang baru. Yang sudah jelas, Violet dan Patrick bukanlah orang tua Grace, melainkan mereka adalah orang biasa yang tidak saling mengenal satu sama lain. Alhasil di saat itu juga Grace langsung menembak Patrick yang sedang mengetahui pelari. Keesokan harinya, sini Del sadar betul kalau seluruh orang yang ada di kota ini hanya bisa berbahagia setiap waktunya, dikarenakan seluruh ingatan mereka sudah di-setel seperti baru. Padahal keluarga atau teman mereka yang masih ada sekarang ini sama sekali tidak mereka kenal sebelumnya. Di akhir film, Grace memutuskan untuk membuat keturunan baru secara alami serta kembali ke kota asal mereka demi membangun sebuah kehidupan. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, segitu dulu alur cerita kita hari ini. Kalau kalian mau request film apa yang kalian mau, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Oke, see you di next video. Bye bye.